Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat beriman? Sebagai muslim, tentu kita semua tahu bahwa sholat merupakan tiang agama. Merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Berbicara tentang ibadah, maka menikah juga sebuah bagian dari ibadah. Namun pernahkah terpikir di benak para istri, bagaimana jika suami yang kalian cintai tidak pernah menjalankan sholat? Apakah kita sebagai istri juga menanggung dosanya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah hukum suami tidak pernah sholat, apakah istri ikut menanggung dosa? Amal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Suami dan ciri laki-laki soleh menurut Islam adalah sosok pemimpin untuk wanita, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut tidak hanya berupa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dunia saja, namun juga segala hal yang berkaitan atau berhubungan dengan akhirat. Sebagai seorang suami, sudah selayaknya untuk membimbing istri menjadi sosok yang lebih baik dalam ibadah dan perilakunya. Tentu amat memprihatinkan jika memiliki pasangan suami yang malas sholat, jarang sholat, atau bahkan tak mau sholat. Apalagi istri yang demikian, sudah pasti maka suamilah yang bertanggung jawab untuk memimpin istri agar mau melaksanakan sholat. Akan tetapi, bagaimana jika suami yang tidak mau sholat? Apakah istri sebagai pasangan hidup ikut menanggung dosanya? Yang pertama adalah, suami tidak sholat, sama dengan kafir. Jika seorang wanita menikah dengan pria yang tidak pernah menunaikan sholat jamaah, begitu pula tidak menunaikan sholat 5 waktu di rumahnya, maka menikahnya tidaklah sah dan tidak sesuai tujuan pernikahan dalam Islam. Karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan dapat dilihat pula dalam perkataan para sahabat. Abdullah bin Syakik mengatakan, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. As-Samar al-Mustatob, Sunnah wal Kitab, halaman 52. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 10. Sahabat beriman, sholat adalah salah satu rukun Islam, yakni kewajiban umat Islam. Jika ada seseorang yang tidak melakukan kewajiban umat Islam tersebut, maka sama saja ia bukanlah orang Islam. Orang tersebut adalah kafir, karena tidak ada orang sungguh-sungguh memeluk agama Islam, namun tidak menjalankannya. Dari hadis dan ayat Al-Quran, yang telah disebutkan jelas bahwa, suami yang tidak sholat, maka termasuk orang yang kafir, dan sebagai seorang istri tentu wajib mengingatkan, dan sebisa mungkin mengajarkan kebaikan pada suaminya untuk sholat. Jika sang suami tetap tidak mau melakukan sholat, maka diperbolehkan, jika istri meminta cerai pada suami, di mana berada dalam ikatan pernikahan, dengan suami yang tidak sholat, adalah kafir, hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah, dosa suami yang tidak sholat. Sahabat beriman, setiap manusia tentu memiliki kadar keimanan yang berbeda-beda. Suami tidak selalu lebih unggul dari istri, dalam hal agama atau ibadah. Namun, suami bagaimanapun kadar keimanannya, tetap wajib sholat, bahkan dianjurkan bagi lelaki untuk sholat di masjid, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah salat berjamaah, dan seandainya kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang munafik ini sholat di dalam rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka pastilah kalian tersesat. Sungguh, aku telah melihat kami di zaman Rasulullah, tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah, melainkan orang munafik yang jelas-jelas munafik. Sungguh, ada seorang laki-laki yang didatangkan dengan dipapah,
di antara dua orang laki-laki hingga diberdirikan di dalam barisan. Hadis riwayat Ahmad. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Sementara di dalam Al-Quran diterangkan sebagai berikut. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-goya, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran Surat Maryam, ayat 59 dan 60. Sahabat beriman, tentunya sangat jelas, bahwa suami yang tidak sholat, maka memiliki dosa sebagai berikut ini. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa sebagai orang kafir dan syirik, dosa tidak bisa menjadi pemimpin, dan tanggung jawab pada istri serta keluarga, dosa menjadi orang yang kufur, dosa besar yang mengarahkan ke neraka. Kemudian yang keempat adalah, hukum suami tidak sholat dalam Islam. Suami tidak sholat dalam Islam hukumnya haram. Apapun alasannya, entah itu tidak sholat karena karakter yang buruk, karena ilmu yang kurang karena sakit, dan sebagainya. Jika sudah memeluk Islam, maka tetap wajib sholat, sehingga suami akan berdosa dunia akhirat, karena tidak mengajarkan kebaikan pada istrinya, yakni memberi teladan untuk melakukan sholat, yang merupakan kewajiban umat muslim. Selain itu, seorang istri wajib mengingatkan suami yang tidak sholat, dengan cara apapun, mulai dari memberi nasihat, atau dengan bantuan orang yang soleh, agar suaminya mau sholat. Sahabat beriman, jika suami tetap dalam pendirian tidak mau sholat, maka istri boleh meninggalkan suami, atau meminta cerai dari suaminya. Namun, istri tidak menanggung dosa suaminya, asalkan sudah mengingatkan, dan mendoakannya setiap hari, agar mau melaksanakan sholat. Sebab, dengan doa dan ajakan yang terus-menerus dilakukan, maka senantiasa seseorang yang didoakan tersebut, dapat merubah dirinya sendiri. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.